Hai guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih dari fungsi transenden, yaitu tentang fungsi hiperbolik. Nah, fungsi hiperbolik itu fungsi yang kayak gimana sih? Jadi kayak gini. Jadi misalkan kita punya sin hiperbolik x, itu didefinisikan sebagai e pangkat x minus e pangkat minus x per 2. Terus cos hiperbolik x itu didefinisikan sebagai e pangkat x plus e pangkat minus x dibagi 2. Nah, terus tangannya gimana tangan hiperbolik x? Tangan hiperbolik x itu adalah sin hiperbolik x dibagi cos hiperbolik x. Gitu juga dengan yang lain, sekan, kosekan, kotangan, gitu ya. Gitu juga dengan yang lain. Nah, asalnya dari mana nih fungsi hiperbolik ini? Jadi asalnya itu adalah karena fungsi e pangkat x dan e pangkat minus x itu kemunculannya dua fungsi ini di dunia sains engineering itu banyak banget gitu. Makanya itu perlu didefinisikan fungsi-fungsi yang menjadi penggabungan dari keduanya karena mereka munculnya banyak banget gitu, sering banget munculnya gitu. Nah, terus biar kita lebih kebayang lagi fungsi hiperbolik, cos hiperbolik tuh coba kita mau gambar. Nah, pertama fungsi hiperbolik x itu bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Terus fungsi cos hiperbolik x itu dia bentuknya kayak kuadratik. Nah, kayak gitu. Karena dia gabungan dari e pangkat x dan e pangkat minus x. Dan yang terakhir fungsi tangan hiperbolik x itu fungsinya kayak gini. Nah, gitu. Fungsi tangan hiperbolik x. Kita namain jadi ini sin h, yang ini cos h, ini tan h. Nah, ini kan sebenarnya fungsi eksponensial ya. Tapi kenapa dinamain pakai sin cos tan sih kayak trigonometri? Nah, jawabannya adalah karena dia tuh punya kemiripan dengan fungsi trigonometri. Kemiripan pertama itu dia jadi kalau trigonometri kan sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau fungsi hiperbolik, kalau fungsi hiperbolik itu cos hiperbolik kuadrat x dikurangin sin hiperbolik kuadrat x itu sama dengan 1. Itu dia punya kemiripan ini. Terus dia punya kemiripan ya ini. Jadi definisi tangan itu adalah sin per cos. Terus definisi sekan x misalkan itu sekan hiperbolik x itu sama dengan seper cos hiperbolik x. Terus definisi dari kosekan hiperbolik x itu sama dengan seper sinus x. Nah, itu kemiripannya. Ada lagi kemiripannya setelah kita ngerjain ini. Jadi coba kita cari turunannya ya. Coba kita cari turunannya. Jadi misalkan nih sin hiperbolik x itu sama dengan e pangkat x minus e pangkat min x per 2 gini kan. Nah, turunannya berarti ddx dari sin hiperbolik x itu sama dengan turunan e pangkat x, e pangkat x. Turunan dari e pangkat min x plus e pangkat min. Gitu kan ya, jadinya kayak gini per 2. Ini sama dengan cos hiperbolik x. Nah, sekarang kita coba cos. Cos hiperbolik x. Ini sama dengan e pangkat x plus e pangkat min x per 2. Nah, turunannya itu sama dengan e pangkat x minus e pangkat min x per 2. Atau ini sama dengan sin hiperbolik x. Gitu. Nah, kita lihat di sini ini, dan ini. Nah, ini mirip lagi kan dengan trigono. Jadi kalau trigono turunan sin cos dan turunan cos min sin. Kalau sekarang turunan cos sin juga nggak ada minusnya. Nah, gitu. Begitu juga yang lain. Jadi kalau tan x turunan dari tan hiperbolik x itu sama dengan sekan kuadrat hiperbolik x. Mirip kan? Terus turunan dari apa lagi? Kotangan deh. Kotangan hiperbolik x itu sama dengan minus kosekan kuadrat kosekan hiperbolik kuadrat x. Terus turunan dari apa lagi? Dari sekan x. Sekan hiperbolik x itu sama dengan kosekan kotangan. Minus, kalau ini minus sekan hiperbolik x. Kosekan kotangan. Sekan tangan. Minus sekan hiperbolik x. Tangan hiperbolik x. Terus yang terakhir, turunan dari kosekan hiperbolik x itu adalah minus kosekan hiperbolik x kotangan hiperbolik x. Nah, ini adalah kemiripannya dengan fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu tentang inverse. Nah, karena sebelumnya kita belajar inverse, sekarang juga ada inverse. Sekarang
kita cobain inverse dari cosinus hiperbolik X. Nah, tadi kita ingat bahwa grafiknya itu kayak gini ya. Nah, karena inverse itu nggak harus korespondensi satu-satu, jadi kita harus definisiin domain mana nih yang mau kita inversin, yaitu di yang X lebih besar dari 0 aja. Supaya 1Y cuma dapat 1X, 1Y cuma dapat 1Y cuma dapat 1X. Karena kalau ke sini bisa dapat 2X. X-nya ada 2 lah untuk jadi misalkan kita punya ini Y sama dengan cos hiperbolik X. Kita mau nyatakan jadi X sama dengan bla 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 gitu. Nah, cos hiperbolik X itu E pangkat X plus E pangkat min X per 2. Nah, karena ini X-nya ada 2, kita mau hilangin 1. Caranya kita kaliin 2 E pangkat X. Ini 2 E pangkat X Y. Ini sama dengan E pangkat 2X plus 1. Gitu ya. Nah, terus kita pisahin ke satu sisi ini E pangkat 2X kan E pangkat X kuadrat ya. Itu terus minus 2Y E pangkat X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadratik untuk E pangkat X. Kita bisa selesaikan dengan rumus ABC. Itu sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat. Berarti ini 4Y kuadrat min 4 kali A kali C min 4 aja. Per 2 kali A per 2. Nah, ini. Jadi kita dapat E pangkat X sama dengan ini. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, karena kita pilih X-nya lebih besar dari 0, maka kita mau E pangkat X-nya yang lebih besar dari 1. Gitu kan. Karena di sini kalau E pangkat X itu nilainya 1 ya kan. Kita mau E pangkat X yang lebih besar dari 1. Nah, kalau ini tandanya minus, maka kita di sini kalau misalnya udah dibagi 2 nih. Jadi Y minus akar dari ini per 2 gitu. Nah, itu tuh hasilnya kurang dari 1. Maka dari itu, kita pilih yang tandanya plus aja gitu. Jadi, kita pilih E pangkat X yang sama dengan 2Y plus akar 4Y kuadrat minus 4 per 2 gitu. Supaya kita dapat ini, yang di sebelah kanan ini. Nah, terus gimana? Terus kita mau cari X sama dengan kan? Berarti ini kita ambil len-nya gitu. Len dari E pangkat X adalah X kan. Len dari E pangkat X adalah X. Terus ini kita bikin len 2Y plus akar 4Y kuadrat minus 4 per 2. Atau ini sama dengan len Y plus akar Y kuadrat min 1. Ini kan, nah berarti fungsi inverse dari cosinus hiperbolik X itu sama dengan len X plus akar X kuadrat minus 1 gitu. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Jadi ini kita udah dapat inverse dari fungsi cosinus hiperbolik. Nah, sekarang kalau misalkan inverse-nya sinus hiperbolik, itu inverse-nya adalah len X plus akar X kuadrat plus 1. Nah, terus untuk tangan hiperbolik, inverse-nya itu adalah setengah len 1 plus X per 1 min X. Dan untuk sekan hiperbolik X, inverse-nya itu adalah len 1 plus akar 1 minus X kuadrat per X. Nah, untuk cos ini tadi kita X-nya lebih besar dari 0, X-nya lebih besar dari 1 ya, karena cos hiperbolik paling rendahnya ini 1 ya kan. Terus sin hiperbolik bisa aja. Terus tangan hiperbolik itu untuk minus 1, X1. Dan sekan hiperbolik untuk dari 0, X1. Gitu. Nah, terus kita mau ngitung lagi nih, misalkan kita mau ngitung turunannya. Turunan dari inverse. Misalkan kita mau yang cos. Jadi, misalkan kita punya Y sama dengan cos hiperbolik inverse X. Nah, sama kayak dulu, waktu kita turunin inverse dari fungsi trigonometri, kita ngerjainnya gini, hiperbolik Y, berarti kan ini sama dengan X. Terus kita turunin deh, cos hiperbolik turunannya sin hiperbolik Y kali d dx sama dengan 1. Nah, kita udah dapat d dx itu sama dengan 1 per sin hiperbolik Y. Nah, masalahnya karena ini sin hiperbolik, jadi kita nggak bisa bikin segitiga kayak yang dulu buat kita dapetin nilai sin hiperboliknya. Gitu, nggak bisa kayak gitu. Cuman kita bisa pakai yang, nah kita bakal pakai ini nih, cos hiperbolik kuadrat minus sin hiperbolik kuadrat sama dengan 1. Berarti sin
hiperbolik kuadrat X sama dengan cos hiperbolik kuadrat X minus 1. Itu kan kalau Y berarti Y minus 1. Nah, Y minus 1 kan, berarti ini sama dengan akar seper akar cos hiperbolik kuadrat Y minus 1. Nah, cos hiperbolik Y ini adalah si X ini, yang ini. Ya kan, berarti ini sama dengan 1 per akar X kuadrat minus 1. Nah, mirip-mirip ya sama inverse trigonometri. Nah, kalian juga bisa lakuin yang lain buat dapetin turunan dari fungsi-fungsi inverse hiperbolik. Jadi misalkan untuk fungsi Y sama dengan sin hiperbolik inverse X, itu turunannya 1 per akar X kuadrat plus 1. Nah, terus yang tan hiperbolik turunannya 1 per 1 minus X kuadrat. Yang ketiga, secant hiperbolik X itu turunannya minus 1 per X akar 1 minus X kuadrat. Nah, ini berguna buat apa? Kalau kalian nanti ngerjain integral. Jadi integral seper, kalau kalian punya fungsi kayak gini, X kuadrat plus 1 dx. Nah, kalian jangan coba-coba pakai yang biasa substitusi atau gimana. Ini tuh kita kerjanya, ini tuh udah didefinisikan pakai ini. Kita dapat ini, berarti ini adalah sin hiperbolik inverse X tambah C. Itu juga dengan yang ini, dan yang lain-lain. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bisa membantu kalian buat memahami materi tentang fungsi hiperbolik ini. Sampai kita ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.